Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum dalam syariat Islam. Para ulama menjadikan sumber hukum dalam syariat Islam itu pada 3 macam. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah Al-Hadits, yang ketiga adalah Ijtihad. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas apa itu Al-Quran dan apa itu Hadits, serta kedudukan Al-Quran dan Hadits. Hukum dalam syariat Islam itu ada 5 macam. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu adalah ibadah yang jika dilakukan maka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka akan berdosa. Contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang jika kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan tersebut, dan jika kita tinggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah amaliyah yang jika dilakukan maka kita akan mendapatkan pahala, dan jika tidak kita kerjakan maka kita tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh adalah sholat qobliyah dan ba'diyah, setelah dan sesudah sholat fardu. Lalu juga contoh adalah puasa Senin dan puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan lain sebagainya, yang jika kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan maka kita tidak akan berdosa. Yang ketiga adalah haram. Nah, perbuatan haram ini jika kita lakukan maka kita akan mendapatkan dosa, tapi sebaliknya jika kita tinggalkan, tidak kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram ini adalah lawanan dari hukum wajib. Nah, setiap amaliyah yang kita lakukan dari perbuatan yang haram itu akan mendatangkan kemurkaan dan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, jika kita tinggalkan, kita tahan diri kita tidak melakukannya, kita tinggalkan jauh-jauh, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah berzina, riba, minum minuman keras, dan lain sebagainya, yang memang harus kita tinggalkan jauh-jauh dan tidak boleh kita kerjakan. Yang keempat adalah makruh. Makruh itu adalah sebuah amaliyah, sebuah aktivitas yang kalau dilakukan, kalau kita kerjakan, maka itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tinggalkan pun itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya hukum makruh ini contohnya adalah perceraian. Nabi katakan dalam salah satu hadis, ada satu hal yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perceraian. Ya, abghadul halal indallah at-talaq. Satu perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu talak, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan yang terakhir adalah mubah. Mubah itu dilakukan atau tidak dilakukan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubah itu artinya boleh-boleh saja. Nah, contohnya misalnya kita mandi pagi,
Mandi siang, mandi sore, sehari kita mandi 2 kali, ada yang mandi sekali, bahkan ada yang tidak mandi, itu tidak dosa. Tapi jika mandi itu, hal-hal yang mubah itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan menjadi sunnah dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa itu artinya adalah bacaan, himpunan. Dalam bahasa Arab, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, membaca. Ya, sedangkan menurut istilah Al-Quran itu artinya adalah kitab suci yang berisi firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pengertian ini dapat kita pahami bahwasanya Al-Quran adalah firman-firman Allah. Al-Quran adalah kalam-kalam Allah yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran dibukukan yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Maka beruntunglah orang-orang yang membaca Al-Quran itu, baik dia paham ataupun tidak paham, karena orang yang membaca Al-Quran akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis, setiap satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang hingga saat ini masih terjaga, masih terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat. Maka selama masih ada umat manusia, selama masih ada bumi ini, Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran. Dan kami pula yang akan menjaganya, yang akan memeliharanya sampai dengan hari kiamat. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita tahu apa itu Al-Quran dan bahwasanya Al-Quran telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan lihat kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Yang pertama, kita lihat bahwasanya Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama. Kenapa? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berisi petunjuk hidayah bagi umat manusia. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya,
Kalau kita berselisih, kalau kita berbeda paham, berbeda pendapat, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dan mewahyukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Perhatikan, bagi manusia, bukan hanya bagi umat Islam, tapi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu hudan, petunjuk, pedoman bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas, merincikan, memberitahukan kepada manusia itu antara yang hak dengan yang batil, menjadi pembeda, mengajarkan kepada manusia untuk hidup penuh dengan kebahagiaan. Jika diibaratkan, ya, sebuah pabrik itu memproduksi mobil, memproduksi motor, dan pabrik tersebut pasti punya buku petunjuk, punya buku pedoman, agar mobil atau motor tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya, ya, dapat bertahan lama dan tidak rusak. Begitu pula Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk agar manusia itu hidup penuh dengan kebahagiaan, hidup penuh dengan kenyamanan. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab, bukan hanya Al-Quran. Allah turunkan kitab Zabur, Taurat, dan kitab Injil, serta suhuf-suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Ibrahim, serta Nabi yang lainnya. Dan Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab-kitab yang lainnya, kitab Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Musa, itu hanya untuk umat Nabi Musa. Begitu pula dengan kitab Zabur kepada Nabi Daud, itu hanya untuk umat Nabi Daud. Injil hanya Allah turunkan kepada Nabi Isa dan umat Nabi Isa. Sementara Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua umat manusia yang ada saat ini. Dan sebagai pelengkap, sebagai penyempurna, karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan, yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kedudukan dan fungsi Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari keluarnya air dari jari-jari tangan beliau, lalu bertasbihnya batu-batuan dan pepohonan yang ada, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Tapi semua peristiwa mukjizat itu hanya terjadi pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Allah tinggalkan satu mukjizat terbesar yang menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup umat manusia, yang terus dijadikan sebagai sumber mata air kebahagiaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah bahas tentang Al-Quran. Lalu sekarang kita bahas tentang sumber hukum yang kedua, yaitu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadits? Hadits itu
adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ataupun ketetapan-ketetapan beliau, ucapan beliau, aktivitas beliau, ataupun ketetapan takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berupa perkataan beliau disebut adalah hadis kauli, dan hadis berdasarkan yang bersumber dari perbuatan beliau disebut adalah hadis fi'li, sedangkan yang sumber dari ketetapan beliau disebut dengan nama hadis takriri. Banyak contoh yang disebutkan oleh para ulama ahli hadis ya tentang hadis yang bersumber dari kauli, fi'li, dan takriri. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Nah, ini yang menjadi dalil bahwasanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dijadikan sebagai sumber hukum di dalam syariat Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 ini, Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, ataupun takrir beliau, fakhuduhu, maka ambillah, maka pegang teguhlah, jadikan sebagai sumber hukum. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang kepada kamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan, jauhkan, jangan diambil, jangan diikuti. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Taraktu fikum amraini in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua urusan, yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalian akan bahagia, kalian akan hidup nyaman, kalian akan hidup penuh dengan kenikmatan. Hidup berada dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa itu? Al-Qur'anul Karim, kitab Allah, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa ucapan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW dijadikan hukum? Dalam mengistinbatkan hukum syar'i, mengambil, menentukan hukum syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab di dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang terucap dari lisan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi berucap, Nabi berbuat, Nabi menetapkan sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsu Nabi, bukan berdasarkan keinginan Nabi, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedudukannya hadis berada di bawah Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya, apa sih kedudukan dan fungsi daripada hadis tersebut? Yang pertama, sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua adalah menetapkan hukum-hukum dalam Al-Quran, memperkuat hukum-hukum dalam Al-Quran. Contoh misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita salat. Salatnya seperti apa, bagaimana, kapan waktunya, dan berapa waktu kita salat. Al-Quran tidak menyebutkan, tapi disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah perintahkan kita membayar zakat. Berapa ukuran zakatnya? Tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Tadi katakan bahwasanya hadis menjelaskan dan menafsirkan apa yang tersirat, apa yang masih bersifat global di dalam Al-Quran itu. Mewujudkan suatu hukum yang tidak tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Nah, anak-anakku sekalian, sekian tadi pembahasan kita tentang sumber hukum dalam syariat Islam. Ulangi, ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Kita tutup pembahasan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.